Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini akan dibuat tutorial lanjutan dari Flash 1 ya. Ini Flash 2, yaitu lanjutannya untuk kita mempelajarinya lebih advance lagi. Oke, lanjut. Untuk yang pertama kita buka foldernya. Folder kan kita ada di desktop, kemudian my web, select folder aja. Oke, setelah keluar ini kan my web, ada apa ini otomatis package. Kemudian APL ini yang kita buat untuk mungkin sekedar mengingat lagi. Kita coba tampilin lagi di web ya, dengan cara kita buka cmd, kemudian direktorinya maksudnya tersimpan di mananya, desktop, kemudian di my web, kemudian kita set flash app sama dengan APL aplikasi kita, kemudian set flash untuk debugnya underscore debug sama dengan 1, kemudian kita flash run. Oke, tinggal ini teman copy ya seperti kemarin. Ini untuk flash yang kemarin ya, untuk flash 1 cara installnya. Nah, ini homepage. Oke, setelah kita sudah bisa coba, nah pada kesempatan yang kali ini untuk flash 2 akan diperkenalkan blueprint. Nanti kita buat blueprint sebagai kayak modulnya yang bisa kita panggil. Jadi blueprint ini untuk menyederhanakan program kita atau memanage agar tersusun dengan rapi ya untuk pembuatan web developmentnya ya. Jadi blueprint ini contohnya dibuat di LinkedIn, kemudian di Pinterest itu dibuat dari ini Flash. Oke, untuk membuat Flash pertama kita pada folder web ini kita buat new file, kita buat blueprint. Ini terserah namanya ya, blueprint.py. Nah ini, pertama-tama kita import dari Flash. Jadi blueprint ini kayak fasilitas dari Flash juga. Jadi from Flash kita import blueprint pakai huruf besar ya, blueprint. Oke. Kemudian kita kasih namanya untuk nanti bisa diimport blueprint sesuai dengan nama kayak aplikasinya itu di atas. Blueprint sama dengan fasilitasnya blueprint. Kemudian kita kasih nama string, jadi blueprint. Oke, kemudian koma sama seperti kita insert name. Nah ini oke. Nah selanjutnya, karena di sini tujuannya blueprint ini juga untuk menyederhanakan ya. Nah kita bisa import ini. Semuanya kita kan punya beberapa nih ya, yang kemarin tuh kalau nggak salah kita punya beberapa kemarin kan ada page. Kita coba mengingat lagi ya, ini yang about kemarin. Kemudian kita isi ini about ya, about history agak sembarang. Kemudian ini yang kontak ya, kontak, terus ini jadi kontak emailnya ya, email.com, anggaplah gini ya, bukan gini ya. Bisa kita lihat di sini. Kita coba ulang lagi, jadi kontak. Nah, kok error? Nah, ini perlu kita lihat lagi. View function mapping overwriting. Left home page. Oke, ini berarti ya. Ini juga harus diganti ya. Terus sama nanti fungsinya. Ini about, kemudian ini kontak. Oke. Ini sekalian teman-teman belajar cara troubleshootnya ya kalau udah program yang mungkin error. Nah ini keluar, kita take about. Nah jadi kesalahan itu bisa kita ini ya, forensik, bisa kita cari lah di mana troubleshoot. Oke, ini kan banyak kita sederhanakan, jadi bisa dibilang beberapa baris saja. Dengan caranya kita taruh di blueprint, kita Ctrl X atau Ctrl C nggak apa-apa, baru kita Ctrl V di sini. Namun ada yang harus kita ganti, yaitu yang diganti ini. Kita kan tadi APL menggunakan
di sini ya pakai APL. Di sini kita ganti jadi blueprint, punyanya blueprint ini. Blueprint. Oke. Kita copy aja ya biar cepet. Blueprint. Kemudian di sini juga kita ganti jadi blueprint. Oke. Kita save. Ini juga kita save. Apakah masih berjalan dengan lancar? Nah, ternyata not found. Nah, kenapa not found? Karena kita belum mengimportnya di aplikasi ini. Jadi kita import. Jadi from blueprint ya. From blueprint. Nah, ini from blueprint kita import blueprint. Nah, ini kita import blueprint ya. Kita import blueprint, kemudian kita register agar terdaftar di aplikasi ini. apl.register underscore blueprint gini. Terus kita masukkan blueprint. Oke, kita save. Tadi kan nggak bisa ya, coba sekarang. Oke, sekarang keluar ya. Jadi gitu caranya. Kontak. Nah, jadi kan lebih sedikit lagi dari yang kita berapa baris ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bahkan bisa lebih banyak lagi. Kita cukup menambahkan 1 2 baris. Jadi untuk membuat lebih simpel ya, jadi lebih terorganisir. Jadi kita bisa manage tempatnya, blueprint di mana kan gitu. Bisa lebih. Oke, seperti itu untuk tambahan blueprint untuk menyederhanakan ya. Kemudian dilanjut dengan, jadi kita nyoba kita kita sambungkan dengan HTML. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini email ini ukurannya, kemudian nggak bold juga ya tipenya, fontnya nggak bold juga, besarnya segini. Kita kasih tampilan seperti HTML. Jadi ini H1. Oke, kemudian di ujung kita tambah juga /H1. Ini khasnya HTML. Coba kita cek. Wah, ini jadi lebih besar. Nah, ini khasnya HTML. Kemudian bisa kita inspect di sini. Nah, ini jadi HTML ya. Keluarnya jadi HTML. Cuman apa bedanya sama yang about? About kan belum kita buat jadi bisa dibilang HTML ya. Nih, about belum ya. Bisa nggak? Kita coba aja. Nah, bisa juga, cuman apa bedanya? Bedanya dia hurufnya, kemudian fontnya itu nggak tebel lah, nggak nambah bold lah gitu kan, nggak nambah bold, cuman tetap di sini jadi konversi jadi HTML. Nih, about mirip-mirip sama yang kita di kontak, mirip-mirip. Nah, cuman ini ada hasilnya, langsung kita tulis kayak gini ya. Jadi di body, dia di bagian bodinya. Coba kita bisa edit tidak di sini? Kita bisa edit kah? Jadi mungkin produk. Jadi jadi apa ya namanya ya? Produk. Nah, ini berubah jadi produk. Jadi bisa kita edit juga di sini ya, di HTML ini. Kalau kita inspect tadi, kita inspect. Cuman kalau kita refresh balik lagi ke kontak, dia tetap, karena apa? Karena ada sarannya ini. Cuman bisa aja kita edit di inspect ini ya. Bisa kita edit di inspect ini. Sama yang lain juga bisa kita tambahin. Jadi H1 kemudian kurang dari /H1 tutup, sama dengan ini juga H1 tutup lagi, terus slash dulu ya, H1 ini khasnya HTML. Nah, gini kita save di sini nggak perlu di save apa, kita buat home, masuk ke home dulu. Nah, home page jadi tebal kayak gini ya, jadi bold lah anggapannya ini. Jadi bisa kita ubah di sini sebenarnya di inspect,
Cuma nanti kalau ketika kita refresh lagi, itu bakalan menyesuaikan dengan apa yang program ada di sini, di Python sini. Kita cek about-nya. Nah, about history nih. Nah, di sini bisa kita edit di sini. Cuman kalau ketika kita refresh nggak bisa tuh, kita balik lagi balik lagi ke program kita semula. Oke ya. Oke, bisa seperti ini. Jadi oke, mungkin untuk tutorial video Flash 2 kali ini cukup sekian. Mungkin nanti next kita buat pakai program, kita integrasikan dengan program HTML ya untuk di Flash 3 kemungkinan kayak gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, berkah. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.